Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 14 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, edisi 2 hari yang lalu. Karena hari ini libur, ya, bursa libur karena adanya pemilihan umum gitu kan. Jadi malam ini kita akan berikan update-nya untuk besok gitu ya. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, ini ada titipan dari admin ya. Hari ini bertepatan dengan pemilihan umum, ada promo penawaran bundling trade vesting. Apabila Anda ingin join PTR plus PIR, diskon 50% untuk paket 12 bulan dan juga PIRS ya, PTR dan PIRS. Jadi silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya ya. Manfaatkan karena ini promo hanya 5 tahun sekali ya. Baik, kita langsung mulai dari ISG terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan di ISG ya, jadi saya akan jawab langsung nantinya terkait bagaimana jika prediksi kami yang kami sudah publish sejak akhir tahun lalu ketika sudah 3 pilihan, 3 kandidat ya yang sudah jelas ya, kita sudah sampaikan juga di F-Talk di akhir tahun lalu di bulan Desember ketika kita memprediksi ISG di tahun 2024. Anda bisa tonton ulang bahwa 2 putaran itu adalah kemungkinan besar dan juga kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, sehingga ya kita harus prepare. Sejak akhir tahun kemarin kita sudah siapkan langkah-langkah strategi apa yang harus kita pegang, apa yang kita harus jual dan sebagainya di PIR dan di PIRS. Kalau untuk trading sih kita tetap trading seperti biasa, tidak ada ya, semakin volatile semakin bagus tentunya untuk trading. Dan justru ketika nantinya market crash ataupun terjadi penurunan signifikan, itu akan justru lebih bagus ya, karena secara historis PTR akan kinerjanya akan semakin baik jika terjadi penurunan di ISG. Anda bisa cek di kinerja gitu ya, di tahun 2020 ketika crash, kemudian koreksi-koreksi minor yang terjadi ISG pun kita sudah lihat justru secara statistik kita malah justru akan mendapatkan keuntungan dari situ. Dan untuk investing tentunya apabila prediksi kami benar seperti yang kami sampaikan di akhir tahun bahwa ISG ini nantinya akan koreksi A, B, C dan C-nya ini akan menjadi penurunannya. Ya, kita tentunya akan membuat strategi-strategi yang tentu saja tidak dalam jangka pendek tidak terpengaruh. Untuk jangka panjang kita memanfaatkan penurunan seperti yang terjadi di 2020 yang lalu. Tentu saja akan terdampak dalam jangka pendek terjadi penurunan portfolio, namun kita bisa melakukan akumulasi saham-saham yang ya tidak terlalu sulit untuk mencari saham yang bagus karena market turun, diskon, dan sehingga banyak barang yang bisa kita pilih ya. Sementara kita manage portfolio dengan baik ya, kita bisa mengambil peluang ya. Jangan sampai ketika market turun Anda tidak punya amunisi. Inilah pentingnya cash management ya, kita harus memanage cash ini dengan tepat sesuai dengan kondisi market. Jadi kalau di luar sana tuh suka ada yang all in dan sebagainya, kalau udah nyangkut ya udah gitu ya. Kecuali uang Anda tidak berdigit gitu ya, atau ya bisa Anda tambah kapanpun Anda mau gitu. Nah, kalau kita kan uangnya terbatas sehingga kita harus manage dengan baik berdasarkan kondisi market. Kalau marketnya berpotensi turun, tentu saja kita harus siapkan buying power yang cukup untuk membuat strategi-strategi yang nantinya bisa mengantisipasi penurunan-penurunan yang terjadi. Yang jelas penurunan 2024 ini tidak akan sebesar 2020, itu sudah kemungkinan akan seperti itu. Namun terjadi penurunan itu ya sampai dengan paling tidak di kuartal 2 ya, sampai dengan setelah lebaran ya. Kami sudah hitung-hitung, sudah kita kalkulasi nantinya akan seperti apa market ya. Ini sama dengan apa yang saya sampaikan di F-Talk sebelumnya ya. Nah, kita sudah sampaikan juga di stock call. Kalau Anda rajin mengikuti kami di website ya, tentu saja Anda sudah mendapatkan informasinya sejak beberapa waktu yang lalu ya. Potensi turun penghujung Januari 2004 sudah turun, Januari turun seperti yang kami sampaikan ya. Nah, di sini ada wave potensi wave B kemarin
IHSG sudah naik ke 7.300 seperti yang kami sampaikan. Nah kemudian turun lagi setelah pemilu ini ya. Nah inilah yang kenapa kok turun, karena ini prediksi kami ini sudah kami publikasikan kemarin ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya. Kenapa kok YEF kok percaya diri sekali dengan prediksinya 2 putaran gitu ya. Sebenarnya nggak perlu pinter-pinter ya. Ya jelas itu 2 putaran itu adalah kemungkinan terbesarnya. Dan so kita harus prepare jauh-jauh hari gitu ya. Tim kami fokuskan untuk menyiapkan itu di peer dan di pitch tentunya. Dan juga jangan salah, saham-saham yang sekarang ini turun justru itu yang bagus ya. Karena dia tidak berrelasi dengan market dan bisa jadi dia diuntungkan ya, sehingga dia dibuat turun dulu ketika market tidak turun gitu ya. Sekarang ini relatif IHSG di hari terakhir kemarin saya rasa sudah mencerminkan bahwa market ini sudah sepakat ini akan 2 putaran. Dan saya juga sudah menghubungi beberapa kolega, beberapa teman yang juga menghandle banyak dana, yang tentunya mereka sudah menyiapkan itu. Tentunya ini akan menjadi sebuah strategi umum lah yang akan dijalankan oleh fund manager, terutama yang mereka memang fokus di big caps ya. Big caps ini akan terpengaruh tentunya. Maka ya investasi kita sejak beberapa tahun terakhir ini menjelang pemilu ya kita akan fokus ke middle dan small cap. Lagian itu akan membuat pertumbuhan akan lebih tinggi dibandingkan dengan kita memegang big caps yang masih bisa naik namun tidak akan sebesar kenaikan small dan mid cap gitu ya. Ini lagi-lagi setiap orang punya cara pandang berbeda dan memiliki strategi yang berbeda. Kami fokus kita tetap harus membuat pertumbuhan nantinya akan secara tahunan jauh di atas IHSG seperti yang kami sudah buat di tahun-tahun sebelumnya dan akan lebih tinggi lagi di 2024 ini tentunya. Maka dari itu ya nanti seperti apa ya kita akan jalani seperti yang sudah ada gitu ya. Seperti itu kira-kira apa yang saya sampaikan. Jadi kemungkinan di IHSG ya sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call setelah pemilu turun, berapa target dan sebagainya sudah kami sampaikan juga di sini. Silakan Anda baca-baca, makanya harus rajin buka di website supaya Anda bisa memanfaatkan. Ini contohnya ya, pilihan saham yang kita ambil untuk member mau IHSG naik ataupun turun tetap naik. Ya contohnya ini ya, stock call edisi 11 Februari ketika kita memprediksi IHSG akan turun. Sahamnya apa? BNGA. BNGA sekarang di harga berapa? Anda bisa cek. Ini contohnya. Ini. Harga hampir di TP2. Padahal IHSG Anda lihat turun. Itulah ya, pentingnya memahami market dan apa yang harus dipilih ketika market begini dan market begitu. Ya, ketika market turun ya kita akan mencari saham-saham yang bisa naik. Ya, tetap naik, tetap menguntungkan member-member kami di PTR dan di Peers tentunya. PTR, Peer dan Peers. Ya, jadi seperti itu. Jadi selamat buat member-member PTR yang dapat BNGA di harga 1.700-an ya. Sekarang harganya sudah hampir TP2 ya, atau naik berapa persen. Ini adalah saham yang stock call baru 2 hari ya setelah kita rekomendasikan di hari Minggu. Jadi kalau ada yang tanya, waduh market mau crash nih, YEF mau prediksi crash, apakah nanti rekomendasinya akan semakin sedikit? Justru di PTR akan semakin banyak rekomendasi dan kita semakin aktif trading, karena ketika market turun secara historikal PTR justru akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, justru ketika market naik karena kita tidak trading di saham big caps ya, kita kinerjanya nggak akan jauh dari IHSG gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan saham langsung saja. Pak, tolong diulas saham MTDL apakah cocok buat jangka panjang? Kulihat net profitnya bertumbuh. Sebaiknya beli di harga berapa? Take profit dan cut loss di harga berapa? Semoga semakin sukses. Kita lihat MTDL. Apakah profitnya tumbuh seperti yang disampaikan? Oke. Kita lihat dari kinerja secara tahunan dulu ya, dari tahun ke tahun gitu ya. Progres dari pertumbuhannya ini cukup baik ya, di atas sampai dengan di bawah. Nggak usah lihat angkanya, lihat aja ini warnanya hijau gitu ya. Terjadi penurunan di 2020, saya anggap itu hal yang wajar, bukan menjadi masalah ya. Jadi secara pertumbuhan yes, profitnya tumbuh, revenue-nya tumbuh, operasionalnya juga tumbuh, artinya bottom line itu dihasilkan dari
operasional atau organik gitu ya. Nah, bagaimana dengan profitabilitasnya gitu ya. Kalau kita lihat dari profitabilitasnya ini relatif kecil, jadi bagus pertumbuhannya tapi profitnya kurang tebal buat kita, buat kami, buat peer dan peers. Ya, minimal kita hanya merekomendasikan di atas 5% dan bahkan rata-rata saya lihat profitabilitas yang direkomendasikan itu NPM minimal yang sekarang ini rata-rata itu di atas 15%. Ya. Jadi kalau misalkan dia 5% itu masih mungkin dia tidak diambil. Ya, bukan berarti jelek loh, tetapi masih ada yang lebih baik. Ingat ya, duit kita nggak banyak, ya. Jadi kita harus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Ya, gitu. Jadi kalau dari pertumbuhan menurut saya layak. Ya, dan pertumbuhannya ini cukup sehat karena di atas sampai ke bawah itu ya, nggak perlu kita cek terlalu dalam, yang jelas pertumbuhannya bagus karena dari operasional sampai ke bawah bagus, tapi yang menjadi masalah di sini adalah profitnya yang cukup tipis. Nah, profit tipis ini ada beberapa yang mau, ada beberapa yang mengikuti kita tidak ambil karena sekali lagi ada yang pertumbuhannya lebih bagus dari ini dengan profit yang lebih tebal. Kenapa harus kita pilih ini? Padahal kan kalau di portofolio itu kan maksimal paling 6, 8 saham. Kemungkinan ini akan terseleksi. Tidak terseleksi. Dikalahkan oleh pilihan-pilihan yang lebih baik lagi. Mungkin beda industri atau beda sektor ya, tetapi sekali lagi ya, kita memiliki kriteria-kriteria yang bisa dikatakan mutlak tidak boleh dilanggar oleh advisor ataupun tim analis kami, seperti itu. Nah, bagaimana potensi teknikal? Misalkan saya tetap mau nih, saya lihat ini aja yang bagus gitu ya. Bisa nggak ini potensi untuk investing sekarang ini dengan mengabaikan profit yang sangat tipis ya, di bawah 5% gitu ya. Kalau saya rasa saham ini masih konsolidasi ya. Jadi kalau kita bicara jangka menengah, kemungkinan potensi upside-nya masih di angka 500-an. Itu berarti di beberapa kuartal ke depan ini kemungkinan kenaikannya di 585 sampai dengan 600 mungkin ya, dan itu sekitar 8%-an. Kalau untuk jangka panjang dengan catatan tidak terjadi penurunan pertumbuhan, ya ini bisa jadi dia melanjut ke uptrend karena secara monthly sebenarnya ini masuk ke B naik. B naik artinya kita tidak bisa mengambil peak ini sebagai target selanjutnya setelah level 0,3. Ini kebetulan 0,3 yang tadi kita sampaikan 8%. Kemungkinan kita akan bicara B dan C ini di antara 0,618 yaitu di 640 sampai dengan 685. Itu kira-kira take profit untuk jangka menengah panjang. Dengan catatan pertumbuhannya tidak turun ya. Seperti itu. Karena ini ya nantinya mungkin A, B dan C-nya ini bisa kembali ke sini ya, apapun itu nanti kita akan lihat ya. Oke, seperti itu. Siang Pak Yev, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Mohon tanya untuk SMDR, rencana mau beli trading jangka pendek, apa sudah menarik untuk beli sekarang di harga 330? Kita lihat apakah sekarang harganya di 330 atau ini 328 ya penutupannya. Kita akan bicara trading aja. Untuk trading saya rasa perlu diperhatikan dalam jangka pendek. Di sini dia konsolidasi ya. Konsolidasi di sini berarti ketika kita trading apapun sahamnya, kalau kita konsolidasi, melihat saham itu konsolidasi, kita hanya akan beli saham yang sedang bergerak di dekat dengan support. Oke, supportnya di sini ada beberapa level saya lihat. Ya, level terendahnya di 280 atau di bawah 300, kemudian juga ada support di 314 atau 310-an, di bawah 320, sehingga entry level yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk trading di saham SMDR ini untuk swing trade jangka pendek ya di area tersebut, sehingga harga 330 atau di atas 320 ini menurut kami risknya akan cukup tinggi.
Ya kita lihat tinggi atau tidak ini kan tergantung berapa persen penurunannya ke support tersebut. Jika dia turun 320 itu dia sekitar 4,8% ya. Kalau dia balik, karena ini juga bisa jadi ini adalah tren turun, konsolidasi di dalam tren turun ya. Jadi sebuah koreksi di dalam tren itu juga ada koreksi mendatar yang namanya konsolidasi. Jadi case di SMDR ini adalah koreksi mendatar di dalam tren turun jangka panjang. Dalam jangka panjang dia dalam tren turun ini ya, setelah dia peak di 2022 kemudian sekarangnya trennya turun beberapa tahun terakhir ini sejak 2022, artinya lebih dari setahun dia trennya turun, dan ini menurut kami ini masih akan turun ya. Sehingga kalau kita bicara risk ini akan menjadi sangat besar jika kita tidak disiplin. Nah ini kalau dia balik lagi ke sini ke support bottom terakhir itu di 280-an itu sekitar 14%, maka dari itu akan lebih baik jika dia turun minimal kalau kita mau ngambil di bawah 320 itu pun masih 10% dari support bottomnya. Nah gitu ya. Jadi dan karena ini adalah tren turun ya, ini besar kemungkinan bisa dia balik lagi ke supportnya. Nah inilah pilihan-pilihan yang sulit, sehingga kalau Anda mau trading di saham ini di harga saat ini, harga 330-328, bisa-bisa aja asalkan Anda siap dengan probabilitas cut loss lebih besar, dengan risk ya Anda bisa batasi di 316. Risk itu kan bisa dibatasi ya. Anda tahu risk secara teknikal dia lebih dari 5%, tetapi Anda pengen risknya Anda proteksi di 5%, boleh-boleh aja. Nah, berapakah potensi upside-nya, menarik atau tidak? Ya. Nah, di sini kalau dia balik ke area resist terdekat itu 13%, cukup menarik, di atas 10%, dan bisa sampai dengan 20% kalau dia balik ke 390 sampai dengan 400. Yang ini adalah target yang sudah kami sampaikan di Telegram ya. Kalau Anda baca Telegram kami, nah ini ya, di sini di SMDR ini kita sudah pernah pasang target pullbacknya di 300-an ini ya. Nah sudah tercapai semua, dan ini proses turun ke lebih rendah lagi ya, karena apa namanya 300-an ini merupakan area yang cukup tinggi, untuk dibeli, sehingga kalau Anda mau beli saham ini bagusnya itu adalah di bawah 300 seperti itu ya. Oke, jadi kalau Anda mau sekarang bisa-bisa aja dengan proteksi ketat di 312, 314 seperti itu, dan nanti mungkin bisa buyback lagi di 280-an. Oke, seperti itu. Mohon pencerahan saham KMDS untuk invest jangka panjang. Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, kita lihat KMDS. Kita lihat fundamentalnya dulu. Oke, secara pertumbuhan sangat bagus, pertumbuhan di atas sampai dengan di bawah. Anda lihat ya, dan pertumbuhannya ini masih akan berlanjut di 2023 dan 2024 ya. Di sini proyeksinya masih di angka 48 miliar lebih ya, dan untuk revenue-nya juga naik di angka 323. Kemudian secara kuartalan kemarin dia sempat turun tipis di kuartal 2 ya, dari atas sampai bawah, namun ini kuartal 3 dia tumbuhnya kembali tumbuh dengan profitabilitas, jadi pertumbuhannya oke, layak. Kemudian untuk bottom line-nya dia marginnya 16% ya. Kemudian operasionalnya 19%, artinya apa? Bottom line-nya dihasilkan dari operasional, jadi organik. Jadi secara fundamental, secara pertumbuhan oke, secara profit oke. Kemudian secara teknikal mungkin ini adalah harga yang cukup oke. Ini seperti membentuk sebuah bottom, double bottom ya, dengan neckline. Jadi di harga saat ini mungkin adalah harga yang cukup bagus, dengan neckline di 438. Artinya kalau dia break di 438, dia kemungkinan akan reversal dari tren turun 2023 Maret dan melanjutkan uptrend karena fundamentalnya sendiri tumbuh dan profitnya bagus. Jadi oke untuk saham ini, seperti apa yang ada di datanya. Oke, Pak, tolong bahas saham Inco, apa cuma pullback sementara? Tolong analisanya, apa masih potensi turun, sebaiknya tunggu di harga berapa?
Inco terakhir kita bahas dia rebound dari 3.600 ya, masih pullback, masih di bawah MA60 untuk daily. Jadi ini potensi pullbacknya di 4.300 ya, seperti yang sudah ya, proses turun. Oke, seperti itu. Untuk entry, titik entry, jadi untuk swing loh ya, sudah terlambat. Kalau swing mungkin di 3.600an ini adalah harga terbaik untuk Inco untuk swing dengan target di 4.000an. Seperti yang kami sampaikan di analisa terakhir ya. Pak, tolong bahas saham BRPT, apakah potensi naik? Bisa entry saat ini. Oke, berarti jangka pendek ya. Kita lihat potensi naik apa tidak. Ini malah justru turun ya, karena target kita turun di 935. Sebentar lagi akan tercapai. Dan besar kemungkinan juga ini akan breakdown support. Ya seperti yang saya sampaikan di akhir tahun bahwa grup Barito akan mulai turun di kuartal 1 seperti Anda lihat Cuan, Brand, kemudian Chandra Asri ya, saham-saham yang berkorelasi dengan Barito turun di kuartal 1 2024 dan menyebabkan penurunan indeks. Nah, ini salah satu sahamnya. Prediksi terdekat dia akan turun ke 935 dan bisa lebih dalam, dia bisa balik ke 800 karena ya sekali lagi ini masa gorengnya sudah selesai. Oke, seperti itu. Pak, tolong bahas INTP dari segi teknikalnya untuk trading jangka pendek. INTP untuk trading jangka pendek. Sepertinya saham ini juga kurang terlalu menarik karena ini masih potensi untuk turun lagi. Selain dia pergerakannya mini, ya artinya kita tuh kalau trading itu kan hitung-hitungan ya, bisnis ya. Jadi kalau kita lihat saham ini potensi naiknya tidak sesuai dengan apa yang kita cari, misalkan di PTR itu kan minimal kalau kita mau rekomendasikan dia bisa naik 10% minimal itu artinya batas paling kecil. Kalau nggak ada pilihan yang lain, yang 10% itu baru diambil ya begitu. Nah, lo saham ini itu cuma mau naik berapa persen kalau dia misalkan rebound gitu ya, karena namanya tren turun kan nggak turun terus-terusan, dia ada naiknya juga. Kita mau swing ceritanya berapa persen naiknya, cuma 3% paling 5% ya, kurang dari 10%, jauh sekali. Sedangkan secara tren dia masih bisa turun ke bawah ya, ke 8.300 misalkan. Jadi ya tidak menarik sama sekali ya. Oke, Pak, tolong bahas MSCS secara teknikal. Oke, ini baru ya. Kemarin sudah pullback dengan target di 366 sudah tercapai dan sekarang ini dia sepertinya cenderung ke tren turun meskipun ini masih sangat baru untuk kita prediksi, masih sangat sedikit yang bisa kita lihat polanya sih turun ya. Kalau dia tembus support di 318 dia akan ke lower shadow di 282. Prediksi saya sebelum turun ke sana dia mungkin akan rebound dulu di 330 lalu turun lanjut ke 282 seperti itu. Baik, sudah saya jawab semua yang ada di kolom komentar. Ini meheng artinya apa ya? Meheng itu adalah artinya rugi ataupun nyangkut, artinya yang negatif ya, rugi dan nyangkut itu meheng. Oke, meheng itu bahasa saya di kantor kalau saya lagi bicara dengan advisor dalam kondisi tidak formal ya, kita akan menggunakan itu. Dan saya rasa Yaftalk ini saya ingin ya tidak formal lah, kita bahas apa adanya yang ditanyakan gitu ya. Oke, seperti itu. Semoga ya kita berharap siapapun yang pemenang dari pemilihan umum tahun ini bisa memberikan impact yang positif kepada market ya, dan juga ke masyarakat tentunya, ke Indonesia ya. Kita berharap market bisa semakin lebih atraktif lagi ya, tidak harus naik terus tidak, tetapi lebih transparan, lebih IPO-nya lebih berkualitas lagi, kemudian kebijakan ekonominya lebih pro terhadap market yang menguntungkan kita ya. Nah, pertumbuhan yang lebih tinggi ekonominya ya, kita berharap siapapun yang menang kita netral, kita tidak terafiliasi dengan
calon A, calon B, calon C, tidak. Kita selalu netral. Kita tidak terafiliasi dengan sekuritas, kita tidak terafiliasi dengan pressmaker, kita tidak terafiliasi dengan siapapun. Kita netral dan berdiri tegak hanya ya melayani member-member kami saja dan penonton Yeftalk tentunya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yeftalk malam ini. Jangan lupa untuk join PTR dan Peers menggunakan promo 5 tahun sekali election day ya, tapi ini hanya untuk 1 tahun ya. Jadi untuk yang serius-serius saja, nggak serius jangan, karena nanti terlalu panjang ya. Anda silahkan coba PTR 3 bulan atau 6 bulan. Khusus yang paham dengan PTR ataupun Peer atau paham dengan Yef, silakan ikut manfaatkan promo 5 tahun sekali. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yeftalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.